Amerika Serikat telah mencampakkan atletnya sendiri. Hanya dengan satu kalimat, Anda harus menunggu selama 380 hari. Di ambang seleksi tim nasional, seorang perenang muda berbakat berusia 22 tahun, Ashley Johnson, mengalami cedera lutut. Jawaban dari rumah sakit umum sungguh kejam. Tunggu setahun, atau bayar $5.000 di rumah sakit swasta. Musik, waktu yang tersisa hingga seleksi hanya 8 bulan. Amerika Serikat telah menyuruhnya untuk menyerah pada mimpinya. Namun, pada saat ini, Ashley duduk di kursi saksi di aula sidang Federasi Renang Amerika Serikat. Di hadapan para pengurus federasi yang menuduhnya melanggar peraturan. Ashley meraih mikrofon, dengan suara bergetar. Inilah yang ia ucapkan. Saya pergi ke Indonesia karena Amerika telah meninggalkan saya. Aula sidang mulai bergemuruh. Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? Mulai sekarang, catatan selama 6 bulan itu akan diungkap. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukung kami dengan subscribe dan like. Subscribe dan like Anda adalah kekuatan besar bagi kami dalam membuat video. Halo. Saya Ashley Johnson. Saya seorang perenang berusia 22 tahun yang lahir dan besar di California, Amerika. Atau lebih tepatnya, saya harus mengatakan bahwa saya adalah seseorang yang pernah menjadi perenang dan kemudian menjadi perenang lagi. 6 bulan yang lalu, saya pikir hidup saya telah berakhir. Sekarang saya berada di dalam gedung markas besar Federasi Renang di Washington, D.C. Orang-orang menyebutnya aula sidang. 5 orang pengurus federasi duduk di depan sebuah meja panjang yang besar, dan saya duduk sendirian di seberang mereka. Kilatan kamera dari para wartawan menyala, dan orang-orang dengan alat perekam mengelilingi saya. Anda bertanya mengapa saya di sini? Saya sedang diselidiki atas tuduhan pelanggaran peraturan. Menjalani operasi di luar negeri tepat sebelum seleksi tim nasional menjadi masalah. Pengacara dari pihak federasi mengajukan pertanyaan kepada saya. Anda menjalani operasi lutut di negara bernama Indonesia tanpa menggunakan sistem medis Amerika. Apakah Anda sadar bahwa hal ini melanggar peraturan kualifikasi atlet? Saat mendengar pertanyaan itu, saya merasakan panas menjalari dada saya. Entah itu kemarahan atau rasa frustrasi. Mungkin keduanya. Saya mendekatkan bibir ke mikrofon dan berbicara dengan jelas. Saya pergi ke Indonesia karena Amerika telah meninggalkan saya. Aula sidang menjadi hening. Ekspresi para pengurus menjadi kaku. Saya melanjutkan perkataan saya. Pernahkah Anda menunggu selama 380 hari? Pernahkah Anda diberitahu untuk menunggu setahun padahal seleksi hanya tinggal 8 bulan lagi? Saya tidak melanggar peraturan, saya bertahan hidup. Saya bisa melihat ekspresi wajah orang-orang di aula sidang menjadi rumit. Beberapa wartawan mengangguk, dan beberapa pengurus tidak bisa menyembunyikan ekspresi tidak nyaman mereka. Pada saat itu saya menyadari. Ini bukan hanya cerita saya. Berapa banyak orang di Amerika yang menyerah pada mimpi mereka sambil menunggu operasi. Bukan hanya orang-orang seperti saya, yang menjalani kehidupan sebagai atlet, tetapi juga para pekerja kantoran biasa, pelajar, kepala keluarga, orang-orang yang tidak bisa bekerja dan menjalani kehidupan normal selama 380 hari dan hanya harus menunggu. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara lagi. Mulai sekarang, saya akan menceritakan dari awal mengapa saya tidak punya pilihan selain membuat keputusan itu. Mari kita kembali ke hari itu 6 bulan yang lalu, ketika semuanya runtuh. Saya mulai berenang saat berusia 5 tahun. Saat kecil, saya adalah anak yang menderita asma parah. Saya akan terengah-engah hanya dengan berlari sedikit dan harus dirawat di rumah sakit setiap pergantian musim. Ibu saya mendengar dari suatu tempat bahwa berenang baik untuk penderita asma, jadi beliau mendaftarkan saya di kolam renang lokal. Awalnya, saya takut air, saya tidak suka wajah saya basah, dan saya bahkan tidak bisa melihat air yang dalam di mana kaki saya tidak bisa menyentuh dasar. Tapi anehnya, setelah beberapa bulan, saya merasa nyaman di dalam air. Pernapasan saya juga menjadi jauh lebih baik. Pelatih di kolam renang melihat gaya renang saya dan memberitahu ibu saya bahwa anak ini memiliki bakat. Sejak saat itu saya memulai pelatihan atlet secara penuh. Setiap hari saya bangun jam 5 pagi untuk latihan pagi, pergi ke sekolah, lalu berlatih lagi di sore hari, dan hampir tidak pernah ada hari libur di akhir pekan. Saat teman-teman mengajak saya bermain, saya seringkali harus menolak karena sedang mempersiapkan kompetisi. Namun, saya tidak pernah merasa itu sulit. Saat berada di dalam air adalah saat saya paling bahagia. Pada usia 12 tahun, saya pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi junior tingkat negara bagian California. Hasilnya adalah kedua dari belakang. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar hotel tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya berpikir, mungkin saya tidak punya bakat, mungkin saya harus berhenti. Berbagai pikiran berkecamuk di benak saya. Keesokan paginya, pelatih memanggil saya. Ashley, bagaimana pertandingan kemarin? Saya menundukkan kepala dan menjawab, saya malu, saya hampir menjadi yang terakhir. Pelatih tersenyum dan berkata, apa salahnya menjadi yang terakhir? Kemarin adalah pertama kalinya kamu merasakan sebuah kompetisi. Kamu belajar tentang apa itu ketegangan.
Bagaimana jantungmu berdebar saat berdiri di atas balok start? Itu adalah asetmu. Tahun depan, datang lagi saja. Maka akan lebih baik dari kali ini. Kata-kata itu melekat di hati saya. Tidak apa-apa menjadi yang terakhir. Lain kali, saya akan melakukannya lebih baik. Sejak saat itu, rasa takut saya akan kekalahan menghilang. Sebaliknya, saya hanya memikirkan bagaimana cara menjadi lebih cepat. Bagaimana cara mempersingkat catatan waktu saya. Pada usia 15 tahun, saya akhirnya memenangkan medali pertama saya di kompetisi junior. Itu adalah medali perunggu, tapi itu sudah cukup. Itu adalah medali pertama dalam hidup saya. Pada usia 17 tahun, saya mencetak rekor baru junior negara bagian California dalam gaya bebas 100 meter. Hari itu, saat rekor dipecahkan, sambil melihat papan skor, saya berpikir, sekaranglah permulaan yang sesungguhnya. Pada usia 20 tahun, saya pertama kali memenangkan kejuaraan negara bagian, dan pada usia 21 tahun, saya berhasil meraih gelar juara 2 kali berturut-turut. Dan tahun ini, pada usia 22 tahun, adalah tahun di mana saya menantang untuk meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Jika saya berhasil meraih gelar juara 3 kali berturut-turut, saya akan secara otomatis mendapatkan tiket untuk berpartisipasi dalam seleksi tim nasional. Sebuah kesempatan untuk mengenakan seragam tim nasional Amerika dan berkompetisi di ajang internasional. Saya telah berlari selama 17 tahun untuk momen ini. Latihan subuh. Waktu yang tidak bisa saya habiskan bersama teman-teman, memprioritaskan renang di atas jurusan saya di universitas. Semua itu untuk momen ini. Pada hari pertandingan, kondisi saya berada di puncaknya. Begitu saya membuka mata di pagi hari, saya merasa tubuh saya ringan. Sensasi membelah air terasa hingga ke ujung jari saya. Sambil melakukan peregangan di ruang tunggu, saya berkata pada diri sendiri, hari ini adalah hariku. Hari yang telah kutunggu selama 17 tahun. Saat saya berdiri di atas balok start, jantung saya terasa seperti akan meledak. Tapi saya tidak takut. Saya tahu bahwa ketegangan ini akan membuat saya lebih cepat. Sinyal start berbunyi. Saya melompat ke dalam air. Saat saya masuk ke dalam air, dunia menjadi hening, sorak-sorai penonton. Detak jantung saya, semuanya menghilang, dan yang tersisa hanyalah sensasi membelah air. Saya mengayunkan lengan dengan sekuat tenaga. 25 m, 50 met, tangan saya menyentuh papan sentuh dan saya berbalik. Saat itulah terjadi, saat menendang dinding dan mengubah arah, dalam sekejap, terdengar suara aneh dari lutut saya, suara tumpul krak, seperti suara ranting pohon yang patah. Tapi karena adrenalin menyebar ke seluruh tubuh saya tidak merasakan sakit. Saya hanya terus berenang, 50 meter, 75 meter, 100 meter. Saya menyentuh papan sentuh dan mengangkat kepala. Nama saya tertera di papan skor. Juara 1, Ashley Johnson, meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Saya naik ke permukaan air dan mengangkat kedua tangan. Penonton bersorak, kilatan kamera menyala, dan saya mendengar orang-orang memanggil nama saya. Saya telah menunggu momen ini selama 17 tahun. Akhirnya saya berhasil. Tapi saat saya meletakkan tangan di tangga untuk keluar dari kolam, kekuatan di lutut kanan saya hilang. Kaki saya tidak mau menurut. Saya terduduk sambil memegangi tangga. Barulah saat itu rasa sakit datang. Rasa sakit seperti lutut saya dipelintir dari dalam keluar. Pandangan saya menjadi putih. Tim medis bergegas datang. Seseorang memanggil nama saya, tetapi saya tidak bisa menjawab. Terlalu sakit. Saya dibawa ke ruang gawat darurat dengan tandu. Di dalam mobil, saya terus berpikir, pasti akan baik-baik saja. Pasti hanya terkilir biasa. Beberapa hari istirahat pasti akan sembuh. Sesampainya di rumah sakit, saya menjalani MRI. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk mendapatkan hasil tes, dan 2 jam itu adalah waktu terlama dalam hidup saya. Ibu saya datang, dan pelatih saya juga datang. Mereka semua menghibur saya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bukan masalah besar. Dokter memanggil saya ke ruang konsultasi. Di layar, ada gambar MRI lutut saya. Ekspresi dokter tidak baik. Nona Johnson, hasil tesnya sudah keluar. Ligamen krusiat anterior, atau yang disebut ACL. Robek total. Robek total. Kata itu bergema di kepala saya. Robek total. Saya bertanya dengan suara bergetar. Apa artinya itu? Berapa lama saya harus istirahat? Dokter menggelengkan kepalanya. Robekan total ACL tidak dapat sembuh secara alami. Anda memerlukan operasi. Anda harus menjalani operasi rekonstruksi ligamen. Dan setelah itu, masa rehabilitasi akan memakan waktu minimal 6 hingga 9 bulan. Saya langsung bertanya, lalu kapan saya bisa dioperasi? Seleksi tim nasional tinggal 8 bulan lagi. Jika saya dioperasi sekarang, saya bisa kembali tepat waktu untuk seleksi, kan? Dokter menghela napas. Saat melihat ekspresi itu, saya merasa ada yang tidak beres.
Nona Johnson, di rumah sakit umum, operasi ACL diklasifikasikan sebagai kategori 3, karena ini adalah operasi ortopedi yang tidak secara langsung mengancam jiwa. Saat ini, waktu tunggunya sekitar 380 hari. 380 hari. Saya menghitung angka itu di kepala saya. 380 hari hampir 1 tahun. 1 tahun. Seleksi tinggal 8 bulan lagi, dan saya harus menunggu 1 tahun. Saya tidak bisa mempercayainya. Apakah ini sistem medis Amerika, sebuah negara maju? Apakah ini yang mereka katakan kepada seorang atlet yang telah memenangkan kejuaraan 3 kali berturut-turut dan mendapatkan tiket ke seleksi tim nasional, untuk menunggu 1 tahun? Saya bertanya lagi kepada dokter. Apakah tidak ada cara lain? Cara untuk menanganinya sebagai keadaan darurat atau mendapatkannya lebih cepat? Dokter menggelengkan kepalanya. Operasi darurat hanya untuk kasus-kasus yang mengancam jiwa. Robekan ACL memang menyakitkan dan tidak nyaman, tetapi tidak mengancam jiwa secara langsung. Anda harus mendaftarkan nama Anda di daftar tunggu dan menunggu giliran Anda. Atau, ada cara untuk menggunakan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta. Saya menaruh secercah harapan pada kata-kata itu. Saya bertanya berapa lama saya harus menunggu di rumah sakit swasta, dan beliau mengatakan bahwa itu bervariasi tergantung pada rumah sakit, tetapi biasanya sekitar 2 hingga 3 bulan. Dengan waktu sebanyak itu, saya mungkin bisa kembali untuk seleksi. Setelah keluar dari rumah sakit, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, saya langsung mulai mencari operasi ACL di rumah sakit swasta Amerika. Daftar rumah sakit ortopedi terkenal di Los Angeles, Miami, dan Chicago muncul. Saya menelepon 3 rumah sakit dengan reputasi baik di antaranya. Jawaban yang saya terima dari rumah sakit pertama adalah seperti ini. Waktu tunggunya sekitar 10 minggu, dan biaya operasinya diperkirakan sekitar 45.000 hingga 5.000 dolar AS. Biaya rawat inap dan anestesi belum termasuk. Rumah sakit kedua juga serupa, 12 minggu tunggu dengan biaya 47.000 dolar. Rumah sakit ketiga sedikit lebih mahal. 8 minggu tunggu, tetapi biayanya lebih dari 5.000 dolar. Saya menghitung dengan kalkulator. Tempat tercepat untuk mendapatkan operasi adalah 8 minggu tunggu dengan biaya 5.000 dolar, yang kira-kira setara dengan 800 juta rupiah. Ditambah biaya rawat inap dan rehabilitasi, biayanya bisa dengan mudah mencapai 6.100 dolar. Saya seorang mahasiswa. Orang tua saya juga dari kelas menengah biasa. Ayah saya bekerja di sebuah pabrik dan ibu saya bekerja paruh waktu di sebuah supermarket. Saya bisa terus berenang karena orang tua saya mengencangkan ikat pinggang dan membayar biaya pelatihan saya. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan uang lebih dari 5.000 dolar untuk operasi? Malam itu, kami mengadakan rapat keluarga di rumah. Saya menjelaskan situasinya kepada orang tua saya. Rumah sakit umum, 380 hari tunggu, rumah sakit swasta, 500 dolar. Ekspresi ayah saya menjadi gelap. Setelah lama terdiam, beliau membuka mulutnya. Ashley, jika tidak ada cara lain, mari kita ambil pinjaman dengan jaminan rumah. Kamu tidak bisa menyerah pada mimpimu. Saat mendengar kata-kata itu, hati saya terasa seperti terkoyak. Itu adalah rumah yang telah orang tua saya kumpulkan seumur hidup mereka, dan saya harus menggadaikannya untuk biaya operasi saya. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Itu sama sekali tidak boleh. Saya akan mencari cara lain. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di tempat tidur dan hanya menatap langit-langit. Impian yang telah saya persiapkan selama 17 tahun hancur di depan angka 380 hari. Mengapa negara bernama Amerika memperlakukan atletnya seperti ini? Apakah saya harus menyerah pada impian saya jika saya tidak punya uang? Sekitar jam 3 pagi, sebuah pesan masuk di ponsel saya. Itu adalah teman sekelas saya di universitas, Jessica. Jessica adalah seorang teman yang pernah menjadi anggota tim renang bersama saya, tetapi sekarang telah berhenti menjadi atlet karena cedera dan pindah ke jurusan terapi fisik. Isi pesannya seperti ini. Ashley, aku melihatnya di berita. Kamu baik-baik saja? Kudengar lututmu cedera parah. Saya menceritakan situasinya kepada Jessica dengan jujur. Aku butuh operasi, tapi rumah sakit umum harus menunggu setahun, dan rumah sakit swasta biayanya 5.111 dolar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jessica membalas setelah beberapa saat. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku tanyakan pada seseorang yang aku kenal. Beberapa hari kemudian, Jessica menghubungi saya. Ashley, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Mari kita bertemu dan bicara. Saya bertemu Jessica di sebuah kafe. Jessica menyesap kopinya dan berkata, ada sesuatu yang kudengar dari profesor di Departemen Terapi Fisik. Kamu tahu negara bernama Indonesia, kan? Indonesia? Tentu saja saya tahu. Sebuah negara yang terkenal dengan Bali dan keindahan alamnya, bukan? Saya pernah melihat beberapa film Indonesia di Netflix. Tapi apa hubungannya? Tanya saya, dan Jessica berkata dengan ekspresi serius.
katanya. Standar medis di Indonesia sangat tinggi, terutama di bidang ortopedi, mereka berada di level kelas dunia. Dan yang paling penting, hampir tidak ada waktu tunggu. Biaya operasinya bahkan tidak sampai setengah dari rumah sakit swasta di Amerika. Awalnya saya setengah percaya setengah tidak. Saya tahu Indonesia memiliki sistem medis yang baik, tetapi saya tidak berpikir bahwa operasi ortopedi mereka akan berada di level kelas dunia. Dan apakah realistis untuk dioperasi di luar negeri? Bahasanya berbeda, budayanya berbeda, dan saya tidak mengenal siapapun di sana. Jessica mengeluarkan ponselnya, mencari sesuatu, dan menunjukkannya kepada saya. Itu adalah artikel tentang wisata medis di Indonesia. Isinya tentang pemerintah Indonesia yang mengoperasikan sistem wisata medis untuk pasien asing. Mereka menyediakan layanan penerjemah bahasa Inggris, ada koordinator khusus untuk orang asing, dan bahkan ada layanan penjemputan dari bandara ke rumah sakit. Sambil membaca artikel itu, hati saya perlahan mulai tergerak. Tetapi tiba-tiba, sebuah masalah praktis muncul di benak saya. Saya tidak mampu untuk pergi ke Indonesia saat ini. Biaya operasi menjadi masalah, tetapi jika saya memikirkan biaya penerbangan dan akomodasi, bebannya terlalu besar. Ketika saya memberitahu Jessica tentang hal itu, mata Jessica tiba-tiba berbinar dan berkata, "Benar, asli. Bagaimana dengan perjalanan kelulusan kita?" Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan pada saat itu. Perjalanan kelulusan? Lutut saya seperti ini. Perjalanan kelulusan apa? Jessica tersenyum dan menjelaskan. Tidakkah kamu ingat kita akan pergi ke Indonesia untuk perjalanan kelulusan dengan teman-teman sekelas kita di universitas? Kita berencana pergi awal tahun depan. Tapi kupikir, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Kamu toh tidak ada kerjaan sambil menunggu operasi. Kita bisa pergi ke Indonesia, jalan-jalan, dan mencoba konsultasi di rumah sakit. Saat mendengar kata-kata itu, ada sesuatu yang terhubung di benak saya. Perjalanan ke Indonesia, konsultasi di rumah sakit, tidak ada waktu tunggu, biaya setengahnya. Rasanya seperti sebuah kemungkinan yang sama sekali baru terbuka. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya ragu untuk langsung memutuskan. Pertama, saya takut dioperasi di luar negeri, saya tidak tahu apakah orang tua saya akan mengizinkannya, dan yang terpenting, saya khawatir tentang apa yang akan dikatakan pelatih saya. Selama beberapa hari saya merenung sendiri, saya mencari informasi tentang wisata medis di Indonesia di internet, membaca ulasan rumah sakit di Indonesia, dan mencari testimoni dari orang-orang yang pernah dioperasi di luar negeri. Semakin saya mencari, semakin saya percaya pada sistem medis di Indonesia. Tingkat keberhasilan operasi ACL di Indonesia lebih dari 97%. Tingkat kembalinya atlet ke olahraga juga 94%. Biayanya adalah 100 juta hingga 150 juta rupiah, yang bahkan tidak sampai setengah dari rumah sakit swasta di Amerika. Waktu tunggunya adalah 1 hingga 2 minggu untuk bisa dioperasi. Jika ini benar, maka menunggu 380 hari di Amerika justru adalah hal yang gila. Saya memutuskan, mari kita coba pergi ke Indonesia, setidaknya untuk jalan-jalan dan konsultasi di rumah sakit. Saya menghubungi Jessica dan berkata, aku akan ikut perjalanan ke Indonesia. Jessica bersorak dan menjawab, sungguh? Kamu baru saja membuat keputusan terbaik. Aku akan menghubungi teman-teman yang lain. Seminggu kemudian, saya naik pesawat ke Jakarta bersama 4 orang teman sekelas dari universitas di California, Jessica, Chloe, Eva, dan saya, total 5 orang. Mereka semua ikut dengan saya dengan dalih perjalanan kelulusan. Mereka adalah teman-teman yang baik. Penerbangan memakan waktu sekitar 15 jam. Saya mengenakan penyangga lutut dan duduk di kursi yang memungkinkan saya untuk meregangkan kaki. Selama penerbangan, saya menatap keluar jendela dan berpikir, apakah ini pilihan yang tepat? Apakah sesuatu benar-benar bisa berubah di Indonesia? Ketika saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kesan pertama saya adalah sangat terkejut. Bandara itu sangat besar dan bersih. Saya pikir bandara di Amerika juga tidak buruk, tetapi bandara di Indonesia berada di level yang berbeda. Lantainya berkilauan, papan penunjuknya jelas, dan orang-orang bergerak dengan tertib. Setelah menyelesaikan imigrasi dan mengambil barang bawaan saya, dari bandara ke pusat kota Jakarta, kami naik kereta bandara, dan ini juga luar biasa. Kereta datang tepat sesuai jadwal, di dalamnya bersih, dan bahkan ada wifi gratis, sesuatu yang tidak terbayangkan di Amerika. Sesampainya di stasiun Sudirman, kami pergi ke penginapan. Itu adalah sebuah wisma di dekat area pusat kota, dan fasilitasnya sangat bagus untuk harganya. Saya dan teman-teman membongkar barang bawaan kami dan menghabiskan malam pertama. Dari luar jendela, pemandangan malam Jakarta terlihat. Lampu neon berkelap-kelip, mobil-mobil berlalu lalang, dan orang-orang bergerak dengan sibuk. Tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa hidup saya mungkin bisa berubah di kota ini. Pada hari pertama kami di Indonesia, kami memulai wisata kami secara penuh. Monumen Nasional, Kota Tua, Ancol, tempat-tempat di mana budaya tradisional Indonesia masih terjaga. Saya berjalan perlahan dengan penyangga lutut.
Di tempat-tempat dengan banyak tangga, teman-teman saya membantu menopang saya dari kedua sisi. Kami berfoto sambil mengenakan batik di kota tua. Saya tidak tahu bahwa batik seindah ini, warnanya cerah dan polanya indah, sehingga hanya dengan memakainya saja sudah membuat saya merasa senang. Chloe berkata kepada saya, "Asli, ekspresimu sekarang terlihat paling cerah dalam beberapa minggu terakhir." Saat mendengar kata-kata itu, saya juga menyadarinya. Benar, saya tersenyum untuk pertama kalinya sejak menerima pemberitahuan tunggu operasi di Amerika. Hari kedua, kami berbelanja di Grand Indonesia dan naik ke puncak Monas. Hari ketiga, kami melakukan tur kafe di Kemang dan pergi melihat-lihat area klub malam. Saya tidak minum alkohol. Seorang atlet yang cedera tidak boleh minum alkohol. Tetapi hanya dengan melihat teman-teman saya bersenang-senang saja sudah menyenangkan. Kecelakaan itu terjadi pada malam ketiga. Di sebuah jalan yang ramai di area Blok M, jalanan sempit itu dipenuhi banyak orang. Di satu sisi, ada pertunjukan musik jalanan, dan di sisi lain, ada pedagang kaki lima yang menjual makanan. Saya berjalan bersama teman-teman saya menembus kerumunan. Tiba-tiba, seseorang dari belakang mendorong saya dengan keras. Ketika saya berbalik, dua orang pria mabuk berjalan terhuyung-huyung di belakang saya. Salah satu dari mereka kehilangan keseimbangan dan menabrak saya. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Masalahnya adalah saat jatuh, lutut kanan saya terbentur keras ke tanah. Meskipun saya mengenakan penyangga, dampaknya sangat besar. Bersamaan dengan suara gedebuk, rasa sakit meledak di lutut saya. Pandangan saya menjadi kuning. Saya berteriak sambil tergeletak di tanah. "Sakit, sakit, lututku." Jessica berlari dan membantu saya. "Asli, kamu baik-baik saja? Bisakah kamu berdiri?" Saya menggelengkan kepala. Aku tidak bisa berdiri. Lututku sama sekali tidak mau menurut. Chloe segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor darurat. Untungnya, kami sudah mengetahui sebelumnya bahwa nomor darurat di Indonesia adalah 112. Kurang dari 10 menit, ambulans datang. Petugas medis berlari dan memeriksa kondisi saya, lalu menaikkan saya ke atas tandu. Di dalam ambulans, seorang petugas medis bertanya dalam bahasa Inggris. "Di mana yang sakit?" "Lututku, lutut kananku. Aku sedang menunggu operasi untuk cedera sebelumnya." Ambulans membawa saya ke ruang gawat darurat rumah sakit besar terdekat. Namanya adalah Rumah Sakit Medistra. Belakangan saya tahu bahwa itu adalah salah satu rumah sakit ternama di Indonesia. Waktu saya tiba di ruang gawat darurat sekitar jam 11 malam, hal pertama yang membuat saya terkejut adalah waktu tunggunya. Berdasarkan pengalaman saya di ruang gawat darurat Amerika, saya harus menunggu minimal 4 hingga 6 jam. Jika tidak mengancam jiwa, mereka hanya menyuruh saya menunggu. Tetapi di ruang gawat darurat Rumah Sakit Medistra, saya bertemu dengan dokter hanya dalam waktu 40 menit setelah saya tiba. 40 menit? Saya memeriksa jam saya 2 kali. Sungguh saya diperiksa hanya dalam waktu 40 menit. Dokter berbicara bahasa Inggris dengan lancar, sehingga tidak ada masalah dalam komunikasi. Dokter memeriksa lutut saya dan bertanya apakah saya memiliki riwayat cedera sebelumnya. Saya menjelaskan bahwa saya didiagnosis dengan robekan ACL total di Amerika dan sedang menunggu operasi. Ekspresi dokter menjadi serius. Beliau mengatakan bahwa beliau perlu melakukan MRI untuk mengetahui secara pasti, tetapi dengan gejala saat ini, kemungkinan besar cedera yang sudah ada memburuk. Beliau bertanya apakah saya bisa melakukan MRI besok pagi. Saya tentu saja mengatakan bisa. Di Amerika, saya harus menunggu beberapa minggu hanya untuk janji temu MRI, tetapi di sini saya bisa melakukannya besok. Dokter mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, lakukan MRI besok jam 8 pagi, dan setelah hasilnya keluar, Anda akan berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Malam ini, sebaiknya Anda dirawat inap untuk beristirahat." Rawat inap, saya langsung khawatir tentang biayanya. Berapa biaya rawat inapnya? Apakah asuransi akan menanggungnya? Tetapi dokter terlebih dahulu mengatakan, ada koordinator khusus untuk pasien asing, jadi Anda bisa berkonsultasi tentang biaya atau asuransi besok. Malam itu, saya tidur di kamar pribadi di Rumah Sakit Medistra. Kamar rumah sakit itu seperti kamar hotel. Tempat tidurnya nyaman, ada TV, kamar mandinya bersih, dan tidak bisa dibandingkan dengan kamar 6 atau 8 orang yang saya lihat di rumah sakit umum di Amerika. Keesokan paginya tepat jam 8 pagi, saya melakukan MRI. Hampir tidak ada waktu tunggu, saya langsung difoto, dan hasilnya keluar hanya dalam 2 jam. Sekitar jam 10 pagi, seorang dokter spesialis ortopedi datang ke kamar saya. Dokter menunjukkan foto MRI saya dan menjelaskan, "Nona Johnson, hasilnya sudah keluar. Area robekan ACL yang sudah ada mengalami kerusakan sekunder. Terjadi peradangan di jaringan sekitar ligamen yang robek dan pembengkakannya juga parah. Terus terang, jika Anda terus membiarkannya dalam kondisi ini, bisa menyebabkan kerusakan permanen." Kerusakan permanen. Kata itu menghantam saya. Apa artinya itu?
Apakah itu berarti saya tidak akan bisa melanjutkan karir saya sebagai atlet? Dokter mengangguk. Dalam kasus terburuk, kehidupan sehari-hari Anda juga bisa terpengaruh. Anda harus dioperasi sesegera mungkin. Saya bertanya dengan suara bergetar, kalau begitu, bisakah saya dioperasi di sini? Berapa lama saya harus menunggu? Dokter memeriksa rekam medis saya dan berkata, berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi Anda memerlukan penanganan segera. Saya bisa menjadwalkan operasi dalam 2 hari. Biayanya diperkirakan sekitar 120 juta hingga 150 juta rupiah untuk rekonstruksi. 2 hari lagi, 120 juta rupiah. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Di Amerika saya disuruh menunggu 380 hari, tetapi di sini saya bisa dioperasi dalam 2 hari. Biayanya bahkan tidak sampai setengah dari rumah sakit swasta di Amerika. Saya langsung melakukan panggilan video dengan orang tua saya. Karena perbedaan waktu, di Amerika masih subuh. Tetapi orang tua saya langsung menjawab telepon. Wajah ibu saya muncul di layar. Ashley, kamu baik-baik saja? Ada apa? Apa terjadi sesuatu di Indonesia? Saya menjelaskan situasinya. Aku mengalami kecelakaan saat berlibur dan cedera lututku memburuk. Setelah diperiksa di rumah sakit Indonesia, katanya aku butuh operasi darurat. Aku bisa dioperasi dalam 2 hari. Dan biayanya sekitar 120 juta rupiah. Ekspresi ibu saya menjadi kaku. Ayah saya juga masuk ke dalam layar. Ashley, tunggu sebentar. Kamu akan dioperasi di Indonesia? Apakah itu masuk akal? Kamu harus kembali ke Amerika dan melakukannya di rumah sakit yang layak. Saya berkata, Ayah, di Amerika aku harus menunggu 380 hari. Kondisi lututku sekarang darurat. Jika dibiarkan, bisa terjadi kerusakan permanen. Di sini, aku bisa dioperasi dalam 2 hari. Ayah saya menghela napas. Tapi ini Indonesia. Bagaimana kamu tahu standar medis di sana sebagus di Amerika? Bagaimana jika terjadi kesalahan saat kamu dioperasi di tempat yang aneh? Ibu saya juga berkata dengan ekspresi khawatir. Asli, ibu juga khawatir tentang itu. Sekalipun mendesak, rasanya sangat tidak nyaman menjalani operasi besar di luar negeri. Saya mengerti. Dari sudut pandang orang tua saya, tentu saja mereka khawatir. Siapa yang tidak khawatir jika putrinya akan menjalani operasi lutut di belahan dunia lain? Tapi saya sudah memutuskan. Saya berkata kepada orang tua saya, Ibu, Ayah, saya juga takut dan cemas. Tapi ini satu-satunya cara, jika saya menunggu 1 tahun di Amerika, seleksi akan berakhir. Impian saya akan berakhir. Jika saya dioperasi di sini, saya bisa kembali untuk seleksi. Keheningan menyelimuti telepon. Setelah beberapa saat, ayah saya berkata, Asli, bisakah kamu mempercayai dokter di sana? Apakah rumah sakitnya layak? Saya menjawab, ya. Namanya Rumah Sakit Medistra, salah satu rumah sakit paling terkenal di Indonesia. Dokternya juga seorang spesialis ortopedi dan bekerja di pusat kedokteran olahraga. Beliau juga berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Ibu saya berkata sambil menahan air mata. Ashley, ibu akan mengikuti keputusanmu. Ibu tahu betul seberapa keras kamu telah bekerja selama 17 tahun. Ibu tidak ingin membuatmu menyerah pada mimpimu. Ayah saya akhirnya juga setuju. Baiklah, Ashley, kamu yang memutuskan. Tapi hubungi kami setiap hari. Sebelum operasi, pada hari operasi, dan setelah operasi, kamu harus menghubungi kami. Saya menangis. Terima kasih, Ibu, Ayah. Saya pasti akan membuatnya berhasil. Setelah menutup telepon, saya merasa sedikit lega. Tapi masih ada satu rintangan lagi yang harus saya lewati. Pelatih saya. Saya belum memberitahunya tentang situasi ini. Saya menelepon pelatih saya. Pelatih saya menjawab telepon. Asli, bagaimana kabarmu di Indonesia? Lututmu baik-baik saja? Saya berkata jujur. Pelatih, sebenarnya ada kecelakaan saat berlibur. Cedera lutut saya memburuk, jadi saya sekarang di rumah sakit. Dan saya berencana untuk dioperasi di sini. Saya bisa merasakan pelatih saya terdiam di seberang telepon. Setelah beberapa saat, suara pelatih saya terdengar. Ashley, tunggu sebentar. Kamu akan dioperasi di Indonesia? Apa maksudmu? Segera kembali ke Amerika. Saya menjelaskan. Pelatih, di Amerika saya harus menunggu 380 hari. Seleksi tinggal 8 bulan lagi, saya tidak bisa menunggu 1 tahun. Di sini saya bisa dioperasi dalam 2 hari dan biayanya jauh lebih murah. Pelatih saya meninggikan suaranya. Ashley, ini bukan masalah yang bisa kamu putuskan sendiri. Jika kamu dioperasi di luar negeri, itu bisa melanggar peraturan federasi. Bisa ada masalah dengan kualifikasi atletmu. Saya tertegun mendengar kata-kata itu. Peraturan federasi, ada yang seperti itu. Pelatih saya menghela napas. Kamu tidak tahu.
Atlet kandidat tim nasional harus melapor kepada federasi saat menerima perawatan medis penting. Terutama dalam kasus menjalani operasi di institusi medis di luar negeri, ada prosedur yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada peraturan seperti itu, tapi kondisi lutut saya sekarang darurat. Katanya akan ada kerusakan permanen jika dibiarkan. Bagaimana jika saya terlambat karena menunggu persetujuan federasi? Pelatih saya berkata. Ashley, dengarkan baik-baik. Aku di pihakmu, tapi apa yang akan kamu lakukan sekarang berbahaya. Bagaimana jika operasinya gagal? Bagaimana jika federasi mempermasalahkannya? Saya sudah memutuskan. Pelatih, maafkan saya. Tapi saya akan menjalani operasi. Masalah peraturan federasi akan saya selesaikan nanti. Yang terpenting sekarang adalah lutut saya. Kehidupan saya sebagai atlet. Pelatih saya terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Baiklah, Ashley, jika itu keputusanmu, aku juga akan menghormatinya. Tapi pastikan operasinya berjalan lancar dan kembali dengan selamat. Aku akan mencari tahu tentang masalah federasi." Setelah menutup telepon, tangan saya gemetar. Kata-kata pelatih saya terus terngiang-ngiang. Peraturan federasi, masalah kualifikasi atlet. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Operasi adalah yang utama. Malam sebelum operasi, saya menatap keluar jendela sendirian di kamar rumah sakit. Pemandangan malam Jakarta terlihat, lampu neon berkelap-kelip, mobil-mobil berlalu lalang, dan saya berpikir, besok, semuanya akan ditentukan. Akan berhasil. Pasti akan berhasil. Pagi hari operasi, seorang perawat datang dan membawa saya ke ruang operasi. Saat melewati koridor, teman-teman saya berdiri di kedua sisi dan melambaikan tangan kepada saya. Jessica berteriak. Ashley, semangat. Chloe berkata sambil terisak. Semoga berhasil. Di depan pintu ruang operasi, dokter yang bertanggung jawab menunggu. Dokter berkata kepada saya, "Nona Johnson, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam. Ketika Anda bangun, semuanya akan selesai." Saya mengangguk dan berbaring di meja operasi. Saat obat bius masuk, kesadaran saya perlahan memudar. Hal terakhir yang saya pikirkan adalah 17 tahun. Keringat yang saya keluarkan selama 17 tahun, latihan subuh, ketegangan di arena pertandingan, kegembiraan saat memenangkan medali pertama. Semua itu dipertaruhkan pada saat ini. Ketika saya membuka mata, hal pertama yang saya lihat adalah langit-langit putih. Selama beberapa detik, saya tidak tahu di mana saya berada. Kemudian, dari samping, saya mendengar suara Jessica. Ashley, kamu sudah sadar." Saya perlahan menoleh. Jessica, Chloe, dan Eva duduk di samping tempat tidur saya. Mata mereka semua merah, sepertinya mereka menangis. Saya hampir tidak bisa berbicara karena tenggorokan saya kering. Operasinya sudah selesai. Jessica memegang tangan saya dan berkata, "Sudah selesai," kata dokter, "berhasil. Kamu tidur selama 2,5 jam. Barulah saya melihat lutut kanan saya. Perban tebal membalutnya, dan terasa sedikit nyeri, tetapi masih bisa ditahan." Saya bertanya, "Apa kata dokter?" Chloe menjawab, "Rekonstruksi ligamen berhasil. Bagian lain yang rusak juga sudah diobati. Jika rehabilitasinya berjalan baik, kamu bisa pulih sepenuhnya dalam 6 bulan. 6 bulan? Saat mendengar kata-kata itu, air mata saya keluar. 6 bulan sudah cukup untuk seleksi. Mimpi saya belum berakhir. Masih ada kesempatan. Dokter yang bertanggung jawab datang ke kamar saya. Dokter tersenyum cerah dan berkata, "Nona Johnson, operasinya berjalan sangat baik. Kondisinya lebih baik dari yang saya kira. Ligamen yang direkonstruksi juga terpasang dengan kuat, dan jaringan di sekitarnya juga sudah dibersihkan." Saya bertanya kepada dokter, "Dokter, apakah saya benar-benar bisa berenang lagi?" Dokter mengangguk. "Tentu saja. Tapi rehabilitasi itu penting. Sebaiknya Anda menjalani terapi rehabilitasi di Indonesia selama minimal 4 hingga 6 minggu. Pusat Kedokteran Olahraga di rumah sakit kami memiliki program rehabilitasi khusus untuk atlet. 4 hingga 6 minggu, itu waktu yang cukup lama. Saya punya sekolah dan orang tua di Amerika, tetapi karena sudah sejauh ini, saya ingin melakukannya dengan benar." Saya berkata kepada dokter, "Baik, saya akan menjalani rehabilitasi di sini." Begitulah kehidupan rehabilitasi saya di Indonesia dimulai. Teman-teman saya kembali ke Amerika terlebih dahulu. Jessica berkata kepada saya di bandara, "Ashley, kamu pasti bisa. Hubungi kami saat kamu kembali. Kami semua mendukungmu." Saya sendirian, tetapi saya tidak merasa kesepian. Ada koordinator khusus untuk pasien asing di rumah sakit, jadi mereka membantu saya dengan semua yang saya butuhkan. Dari pemesanan akomodasi hingga transportasi pulang pergi ke rumah sakit, semuanya diurus. Sistemnya benar-benar bagus. Program rehabilitasinya lebih intens dari yang saya kira. Setiap pagi jam 9,
saya pergi ke rumah sakit untuk terapi fisik, dan sore harinya saya melakukan hidroterapi. Dimulai dengan berjalan di dalam air, dan secara bertahap meningkatkan intensitasnya. Nama terapis fisik saya adalah Ibu Bunga Lestari. Ibu Bunga adalah seorang wanita muda, tetapi beliau berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Saat pertama kali kami bertemu, Ibu Bunga berkata kepada saya, "Nona Johnson, saya sudah sering menangani rehabilitasi perenang. Saya tahu betul gerakan apa yang dibutuhkan dalam berenang. Jika kita bekerja keras bersama, Anda pasti bisa kembali." Program rehabilitasi Ibu Bunga berbeda dari rehabilitasi pada umumnya. Bukan hanya memulihkan lutut, tetapi juga program yang secara intensif memperkuat otot-otot yang diperlukan untuk gerakan berenang, kekuatan yang diberikan pada lutut saat berbalik, kelompok otot yang digunakan saat menendang, hal-hal seperti itu dianalisis satu persatu dan dilatih secara personal. Minggu pertama rehabilitasi sangat sulit, lutut saya kaku dan sakit, dan bahkan gerakan sederhana pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Suatu malam, saya menangis sendirian di penginapan. Apakah ini benar-benar akan membaik? Bisakah saya berenang seperti dulu lagi? Saya cemas dan takut. Keesokan paginya, Ibu Bunga melihat wajah saya dan bertanya, "Nona Johnson, apakah Anda mengalami kesulitan semalam?" Saya berkata jujur, "Ya." Saya cemas. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar bisa sembuh. Ibu Bunga membawa saya ke jendela. Dari luar jendela, pemandangan kota Jakarta terlihat. Ibu Bunga berkata, "Nona Johnson, saya juga pernah menjadi atlet, pemain bola voli. Saya cedera lutut saat kuliah tahun kedua dan harus berhenti menjadi atlet. Itulah mengapa saya melakukan pekerjaan ini, agar tidak ada atlet yang menyerah pada mimpi mereka karena cedera seperti saya." Saya terharu mendengar kata-kata itu. Ibu Bunga juga pernah mengalami rasa sakit yang sama. Ibu Bunga melanjutkan, "Nona Johnson, Anda berbeda dengan saya. Saya melewatkan waktu operasi. Waktu tunggunya terlalu lama. Tapi Nona Johnson telah menjalani operasi dengan cepat. Itu saja sudah setengah berhasil. Setengah sisanya akan saya bantu." Sejak hari itu, saya membulatkan tekad. Saya percaya pada Ibu Bunga, percaya pada tubuh saya, dan melakukan yang terbaik setiap hari. Pada minggu kedua, gerakan lutut saya menjadi jauh lebih baik. Pada minggu ketiga, saya bisa mulai berenang ringan. Hari pertama saya kembali ke air. Saya menangis lama sambil mengapung di permukaan air. Saya bisa merasakan sentuhan air. Saya telah kembali. Pada minggu keempat, saya memulai latihan renang secara penuh. Intensitasnya masih rendah, tetapi saya menggabungkan koreksi gaya renang dan latihan fisik. Ibu Bunga mengawasi saya setiap hari. Suatu hari, Ibu Bunga memberi saya sepucuk surat. Itu adalah surat yang ditulisnya sendiri. Ditulis dalam bahasa Inggris. Isinya seperti ini. "Asli, Anda pasti akan kembali. Tubuh yang kita ciptakan ini akan membuktikannya. Jangan takut pada air. Air adalah teman Anda. Semangat." Saya membaca surat itu dan menangis lagi. Surat ini masih ada di tas saya sekarang. Setiap kali saya merasa kesulitan, saya mengeluarkannya dan membacanya. Setelah menyelesaikan rehabilitasi selama 6 minggu di Indonesia, saya kembali ke Amerika. Orang tua saya menunggu di bandara. Begitu ibu saya melihat saya, beliau berlari dan memeluk saya. "Ashley, kamu sudah bekerja keras. Sekarang kamu di rumah." Setelah beberapa hari istirahat di rumah, saya bertemu dengan pelatih saya. Pelatih saya memeriksa kondisi lutut saya dan mengangguk. Kelihatannya bagus. Operasinya sepertinya berjalan lancar. Saya menunjukkan catatan program rehabilitasi yang saya terima di Indonesia kepada pelatih saya. Itu adalah data yang telah disiapkan oleh Ibu Bunga Lestari. Tertulis secara rinci latihan apa yang telah saya lakukan, otot apa yang telah diperkuat, dan latihan apa yang harus saya lakukan di masa depan. Pelatih saya terkejut saat melihat data itu. "Ini sangat rinci. Terapis fisik di Indonesia yang membuat semua ini?" Saya mengangguk. "Ya, Ibu Bunga Lestari. Beliau orang yang sangat baik." 2 minggu setelah saya melanjutkan latihan, saya menerima panggilan dari federasi. Tepatnya, surat panggilan. Isinya adalah bahwa mereka akan mengadakan sidang dengar pendapat mengenai kasus operasi yang saya jalani tanpa persetujuan sebelumnya di institusi medis di luar negeri. Saya terkejut saat menerima surat panggilan itu. Masalah yang diperingatkan oleh pelatih saya telah menjadi kenyataan. Saya menelepon pelatih saya, dan pelatih saya berkata, "Ashley, jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu. Kamu hanya perlu menjelaskan mengapa kamu tidak punya pilihan lain selain membuat keputusan itu." Tanggal sidang ditetapkan, 2 minggu sebelum seleksi. Hasil sidang akan menentukan apakah saya bisa berpartisipasi dalam seleksi atau tidak. Pada hari sidang, saya pergi ke markas besar Federasi Renang di Washington D.C. Pelatih saya menemani saya, dan orang tua saya juga datang.
Ketika saya memasuki aula sidang, 5 orang pengurus federasi duduk di sebuah meja panjang, dan ada beberapa wartawan juga. Pengacara dari pihak federasi berbicara lebih dulu. Atlet Ashley Johnson, sebagai atlet kandidat tim nasional, Anda memiliki kewajiban untuk melapor kepada federasi dan mendapatkan persetujuan sebelum menerima perawatan medis penting. Namun Anda tidak mengikuti prosedur ini saat menjalani operasi lutut di negara asing bernama Indonesia, mohon jelaskan hal ini. Saya meraih mikrofon dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu saya mulai berbicara. Ya, saya menjalani operasi di Indonesia tanpa melapor kepada federasi. Itu adalah fakta. Tapi saya tidak punya pilihan. Saya menjelaskan tentang waktu tunggu sistem medis publik di Amerika. Angka 380 hari. Apa artinya disuruh menunggu 1 tahun padahal seleksi hanya tinggal 8 bulan lagi, dan bahwa saya tidak mampu membayar lebih dari $5.000 di rumah sakit swasta. Selama saya berbicara, aula sidang hening. Saya bisa melihat ekspresi wajah para pengurus menjadi rumit. Saya terus berbicara. Saya tidak bermaksud melanggar peraturan. Saya bermaksud untuk bertahan hidup. Saya telah berenang selama 17 tahun. Saya bangun jam 5 pagi untuk berlatih, dan saat teman-teman saya pergi bermain, saya tidak bisa karena sedang mempersiapkan kompetisi. Saya telah mendedikasikan seluruh hidup saya untuk olahraga ini, tapi Amerika menyuruh saya menunggu 1 tahun. Selama 1 tahun itu, mimpi saya akan berakhir. Saya berhenti sejenak untuk mengatur napas. Lalu saya berbicara lagi. Indonesia berbeda. Saya bertemu dokter dalam 40 menit di ruang gawat darurat. Saya bisa melakukan MRI keesokan harinya. Saya dioperasi dalam 2 hari, dan biayanya bahkan tidak sampai setengah dari rumah sakit swasta di Amerika. Program rehabilitasinya juga dirancang khusus untuk atlet. Jika bukan karena Indonesia, saya tidak akan berada di sini sekarang. Seorang wartawan di aula sidang mengangkat tangannya. Atlet Johnson, bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang sistem medis di Indonesia? Apa bedanya dibandingkan dengan Amerika? Saya menjawab, semuanya berbeda. Di Amerika, menunggu 6 jam di ruang gawat darurat adalah hal yang biasa. Di Indonesia, saya diperiksa dalam 40 menit. Di Amerika, janji temu MRI saja memakan waktu beberapa minggu. Di Indonesia, saya bisa melakukannya keesokan harinya. Di Amerika, waktu tunggu operasi adalah 380 hari. Di Indonesia, 2 hari. Rasanya seperti negara-negara itu tidak berada di planet yang sama. Aula sidang mulai bergemuruh. Terdengar suara bisik-bisik di antara para pengurus dan para wartawan sibuk menulis sesuatu. Ketua federasi bertanya, "Atlet Johnson, bagaimana hasil operasinya? Bagaimana kondisi Anda saat ini?" Saya menjawab, "Operasinya berhasil dengan sempurna. Saya kembali setelah menyelesaikan rehabilitasi selama 6 minggu, dan saat ini saya sedang dalam pelatihan normal." Menurut pendapat dokter, tidak ada masalah sama sekali untuk berpartisipasi dalam seleksi. Saya mengeluarkan dokumen dari tas saya. Catatan operasi yang saya terima di Indonesia, data program rehabilitasi, dan hasil pemeriksaan terbaru yang saya terima di Amerika. Semua ini adalah bukti bahwa saya telah kembali dengan sehat. Ketua memeriksa dokumen-dokumen itu dan berbicara dengan para pengurus lainnya. Setelah beberapa saat, ketua berkata, "Atlet Johnson, kami telah mendengarkan pernyataan Anda hari ini dengan baik. Keputusan akan diberitahukan besok." Sehari setelah sidang, saya menerima panggilan dari federasi. Hasilnya adalah izin untuk berpartisipasi. Saya menerima peringatan atas pelanggaran peraturan, tetapi kualifikasi saya untuk berpartisipasi dalam seleksi tetap dipertahankan. Saat mendengar berita itu, saya terduduk di tempat dan menangis. Akhirnya selesai. Sekarang tinggal seleksi. Pada hari seleksi, saya berada di ruang tunggu kolam renang Olimpiade di Indianapolis. Saya mengeluarkan surat yang diberikan oleh Ibu Bunga Lestari dari tas saya dan membacanya. "Anda pasti akan kembali. Tubuh yang kita ciptakan ini akan membuktikannya." Saya memasukkan surat itu ke dalam hati saya dan menuju ke balok start. Saat saya berdiri di atas balok start, jantung saya terasa seperti akan meledak. Orang tua saya ada di tribun penonton. Pelatih saya juga ada di sana. Saya menutup mata dan mengingat kembali 6 bulan terakhir. Malam saat saya jatuh di Blok M, lampu neon di ruang gawat darurat Rumah Sakit Medistra, ketegangan yang saya rasakan di meja operasi, latihan rehabilitasi subuh bersama Ibu Bunga Lestari, kesaksian yang saya berikan dengan suara bergetar di sidang. Semua momen itu telah membawa saya ke atas balok start ini sekarang. Sinyal start berbunyi. Saya melompat ke dalam air. Saat air menyelimuti saya, semua suara di dunia menghilang. Yang tersisa hanyalah sensasi membelah air. Saya mengayunkan lengan dengan sekuat tenaga. Saat melewati titik 25 m, saya merasa tubuh saya ringan. Kondisi saya baik. 50 meter. Gerakan berbalik. Lutut saya merespons dengan sempurna. 6 bulan yang lalu, pada saat ini, saya pasti akan merasakan sakit, tapi sekarang, saya tidak merasakan apa-apa.
Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut. 75 m, sprint terakhir. Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga saya. 100 meter, saya menyentuh papan sentuh dan mengangkat kepala. Saya melihat papan skor. Peringkat 4. Ashley Johnson, dan di samping catatan waktu, tertulis huruf kecil PB. Personal best, catatan waktu terbaik pribadi. Saya mengapung di permukaan air, mengatur napas, dan menatap papan skor untuk waktu yang lama. Peringkat 4. Batas seleksi tim nasional adalah hingga peringkat 3. Saya gagal dengan selisih 0,3 detik. Sejujurnya, pada saat itu pandangan saya kabur. Tidak berhasil. Aku sudah sampai sejauh ini, tapi pada akhirnya tidak berhasil. Ketika saya keluar dari kolam, pelatih saya adalah yang pertama berlari ke arah saya. Ekspresi pelatih saya rumit, terlihat senang, tetapi juga terlihat kecewa. Pelatih memeluk saya dan berkata, "Ashley, ini catatan waktu terbaik pribadimu. Kamu yang lututnya hancur 6 bulan yang lalu, hari ini mencetak catatan waktu terbaik pribadi di sini. Tahukah kamu betapa hebatnya itu?" Orang tua saya juga datang. Ibu saya menangis, ayah saya juga matanya merah. Ibu memeluk saya erat dan berkata, "Ashley, ibu bangga padamu. Peringkat tidak penting. Fakta bahwa kamu berada di kolam renang lagi adalah sebuah keajaiban." Saya menangis mendengar kata-kata itu. Saya kembali ke ruang ganti dan menangis lama. Saya kecewa. Sangat kecewa. Jika saja saya 0,3 detik lebih cepat, saya bisa menjadi anggota tim nasional. Saya telah mempersiapkan selama 17 tahun, berjuang selama 6 bulan, tetapi pada akhirnya terhenti oleh 0,3 detik. Tapi anehnya, setelah menangis, hati saya terasa lebih ringan. Kalau dipikir-pikir, 6 bulan yang lalu, partisipasi saya dalam seleksi saja tidak mungkin. Sistem medis Amerika menyuruh saya menunggu 380 hari, dan jika saya melakukannya, saya tidak akan berada di sini hari ini. Saya mungkin hanya akan menonton seleksi di TV di rumah. Tapi sekarang saya di sini. Saya mengenakan baju renang, berkompetisi di dalam air, dan bahkan mencetak catatan waktu terbaik pribadi. Apakah ini sebuah kegagalan? Bukan. Ini adalah sebuah kesuksesan. Bukan kesuksesan yang sempurna, tetapi jelas merupakan sebuah kesuksesan. Setelah upacara penghargaan, ada permintaan wawancara. Seorang wartawan bertanya kepada saya, "Atlet Johnson, Anda tidak berhasil masuk tim nasional dengan berada di peringkat 4. Bagaimana perasaan Anda?" Saya menjawab jujur. Tentu saja kecewa. Selisihnya 0,3 detik, tapi hari ini saya mencetak catatan waktu terbaik pribadi. Saya sampai di sini setelah menjalani operasi lutut 6 bulan yang lalu. Saya cukup puas. Wartawan bertanya lagi, "Apakah Anda berpikir bahwa operasi di Indonesia membantu?" Saya mengangguk. Jika bukan karena Indonesia, saya tidak akan berada di sini hari ini. Amerika menyuruh saya menunggu 380 hari, dan Indonesia mengoperasi saya dalam 2 hari. Berkat tim medis Indonesia, saya bisa berdiri di dalam air lagi. Setelah wawancara selesai, saat saya sedang merapikan barang-barang saya di ruang ganti, sebuah notifikasi muncul di ponsel saya. Isinya adalah bahwa video sidang dengar pendapat saya menyebar di media sosial. Bagian di mana saya mengatakan bahwa Amerika telah meninggalkan saya, terutama banyak dibagikan. Ratusan komentar bermunculan. Beberapa komentar mendukung saya, dan beberapa mengkritik sistem medis Amerika. Di antara semua itu, ada satu komentar yang paling saya ingat. "Saya juga sedang menunggu operasi karena robekan ACL. Sudah 9 bulan. Kisah atlet Johnson memberi saya harapan. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang wisata medis di Indonesia." Saya merasa hangat saat membaca komentar itu. Kisah saya bisa menjadi harapan bagi seseorang. Beberapa hari kemudian, ABC News menghubungi saya, permintaan wawancara. Saya tampil di siaran dan menceritakan pengalaman saya dengan jujur. Masalah waktu tunggu sistem medis Amerika, operasi dan rehabilitasi yang saya terima di Indonesia, dan proses hingga seleksi. Di akhir wawancara, pembawa berita bertanya, "Nona Johnson, apa rencana Anda selanjutnya?" Saya menjawab, "Ada seleksi berikutnya. Dalam 2 tahun, saya akan mencoba lagi di sana. Kali ini saya gagal dengan selisih 0,3 detik, tetapi lain kali saya akan menutupi 0,3 detik itu. Saya tidak akan menyerah." Video wawancara itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Ribuan komentar bermunculan. Diskusi tentang masalah waktu tunggu medis dimulai di seluruh Amerika. Para politisi juga mulai menyinggung masalah ini. Saya tidak pernah tahu bahwa kisah satu orang seperti saya bisa menimbulkan dampak sebesar ini. Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk seleksi berikutnya. Setiap hari saya bangun jam 5 pagi untuk berlatih. Kondisi lutut saya sempurna. Rasanya bahkan lebih baik dari sebelum operasi. Berkat program rehabilitasi yang saya terima di Indonesia. Peregangan yang diajarkan oleh Ibu Bunga Lestari masih saya lakukan setiap hari. Kadang-kadang saya merindukan Indonesia,
pemandangan malam Jakarta, keramaian di pusat perbelanjaan, bau desinfektan yang saya cium di koridor Rumah Sakit Medistra, senyum hangat Ibu Bunga Lestari. Suatu hari nanti, saya ingin pergi lagi. Kali ini bukan sebagai pasien, tetapi sebagai turis biasa. Saya ingin menemuinya secara langsung dan mengucapkan terima kasih. Saya berutang pada Indonesia. Karena telah menjadi negara yang tidak membiarkan saya menyerah pada mimpi saya. Ketika sistem di Amerika menyuruh saya menunggu 1 tahun, Indonesia mengulurkan tangan dalam 2 hari. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu seumur hidup saya. Ada kalimat terakhir yang saya ucapkan di sidang dengar pendapat. Saya tidak melanggar peraturan. Saya bertahan hidup. Kata-kata itu masih berlaku sampai sekarang. Saya bertahan hidup, saya masih berenang, dan saya akan terus melakukannya. Peringkat 4 bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru. 0,3 detik. Saya akan berlatih selama 2 tahun lagi untuk mengurangi waktu itu. Di seleksi berikutnya, saya pasti akan menjadi anggota tim nasional. Seperti yang tertulis di surat Ibu Bunga Lestari. Anda pasti akan kembali. Saya telah kembali. Dan saya akan kembali lagi. Lebih kuat, ketika Amerika meninggalkan saya, Indonesia menyelamatkan saya. Kisah itu sekarang bukan lagi hanya kisah saya. Ini juga merupakan kisah banyak orang yang menderita karena waktu tunggu yang lama di Amerika. Saya akan terus menceritakan kisah ini, setidaknya untuk mereka. Saya ingin memberitahu mereka bahwa ada pilihan lain di dunia. Bahwa 380 hari bukanlah segalanya. Saat ini juga, seseorang mungkin sedang mendaftarkan namanya di daftar tunggu operasi dan menunggu. Saya ingin mengatakan kepada mereka. Jangan menyerah. Jika Anda membuka pintu, ada jalan lain. Seperti saya. Kisah Ashley Johnson bukan sekadar kisah mengatasi cedera. Ini adalah catatan tentang bagaimana sistem medis di negara yang disebut sebagai negara maju memperlakukan warganya sendiri, dan bagaimana negara bernama Indonesia memperlakukan pasien asing. 380 hari tunggu versus 2 hari operasi, $5.000 versus 120 juta rupiah. Angka-angka itu berbicara sendiri. Ashley tidak berhasil menjadi anggota tim nasional. Dia berada di peringkat 4 dengan selisih 0,3 detik. Tetapi dia mencetak catatan waktu terbaik pribadinya. Fakta bahwa dia berdiri di atas balok start lagi dari titik di mana lututnya hancur 6 bulan yang lalu adalah sebuah keajaiban. Keterampilan dan sistem tim medis Indonesia telah menyelamatkan mimpi seorang atlet. Garis finish belum tiba. 2 tahun dari sekarang, seleksi berikutnya menanti. Di dalam tas Ashley, masih ada surat dari Ibu Bunga Lestari. Anda pasti akan kembali. Kata-kata itu telah menjadi kenyataan sekali.